Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas cara kerja atau prinsip kerja dari operational amplifier atau op-amp ya. Ini adalah IC op-amp ya, salah satu IC op-amp yang LM741 ya. Ini general op-amp, bisa digunakan untuk secara umum. Baik, sebelum saya lanjutkan, kalian juga bisa akses materi ini di pauzan.com. Silahkan dicari di Google, nanti akan ketemu ya. Jadi bisa diakses via YouTube ataupun via blog ya, silahkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi op-amp ya, dia itu disebut sebagai operator matematis dari suatu tegangan listriknya. Jadi maksudnya apa matematis? Kalau matematika kan biasanya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, maksudnya di sini adalah dia bisa digunakan untuk mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, mengintegralkan, dan mendiferensialkan dari suatu sinyal listrik ya. Nah, makanya disebut sebagai operational amplifier ya. Baik, kita langsung saja. Ini IC op-amp, dia ada 8 pin atau terminal ya. Ntar kita ganti modenya. Nah, jadi ini ya. Jadi pin 1 itu yang berhimpitan dengan tanda ini ya. Jadi ini. Nah, berarti pin 1 itu yang ini ya. Pin 1, 2, 3, 4, terus ini 8 ya. Nah, jadi pin 1 itu balance, atau kalau tempat lain juga bisa menyebut sebagai offset 0 ya. 1 dan 5 ya, offset 0 ya. Terus 2 itu inverting input. Jadi kalau inverting input itu dia pembalik ya. Jadi tegangan input yang kita kuatkan, yang tadinya positif jadi negatif. Nah, ini inverting, membalik ya. Terus ada pin 3 ini, pin non inverting ya, tidak dibalik penguatan sinyalnya. Pin 4 itu sumbu negatif ke catu daya. Karena dia ini komponen aktif, maka dia perlu daya ya untuk supaya bisa bekerja. Biasanya untuk tipe LM741 ini dia perlu untuk operasi normal tuh 15 volt ya. Berarti kalau kita punya catu daya ini ke sumbu negatifnya, maka pin 7 itu ke positif ya. Dengan kita atur pada 15 volt ya untuk kasus LM741 ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya ini saya belum jelaskan pin 6 itu output. Pin 6 itu ada di sebelah sini ya. Jadi ini nanti kita bisa, kalau kita praktikum, ini disambungkan ke misalkan ke osiloskop untuk melihat trennya ya. Tren dari sinyal yang dikuatkan. Maka pin output itu dihubungkan ke misalkan ke sumbu positif dari osiloskop dan sumbu negatifnya ke ground ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini fungsi-fungsi tiap pinnya ya. Ini pin 1 sampai 8 bisa dibaca dengan sangat jelas ya. Jadi fungsi pin 1 dan 5 itu ya, biasanya kalau kita ingin mengeliminasi tegangan offset ya, maka kita masukkan tegangan ke pin 5 ya. Begitu juga dengan ke pin 1. Tapi ini jarang kita gunakan. Terus untuk inverting input tadi, yang positif input menjadi negatif dan dikuatkan gitu. Jadi negatifnya gede. Non inverting tetap positif output dengan input, cuma dia ada penguatan sinyal ya. Oke, Vmin udah dijelaskan sebelumnya. V positif sama dihubungkan ke sumbu positif dari catu daya ya, Vmin ke sumbu negatifnya. Nah, untuk pin 8 tidak dihubungkan ya. Jadi itu hanya sebagai apa ya, sebagai pelengkap saja ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini simbol op-amp di rangkaian elektronika. Kalau kita merangkai elektronika di software, nah biasanya seperti ini bentuknya ya. Nah, ini pin 2 tadi, pin inverting input ya, ada tanda negatif di sini. Pin 3 positif ya. Artinya dia tidak diinversi masukannya. Nah, yang biasanya di ujung sini itu pin 6 atau outputnya ya. Nah, biasanya V positif atau pin 7 dan pin 4 ini ataupun 1 dan 5 ini biasanya di hide ya di rangkaian yang ada di software ya. Tapi kita sudah paham maksudnya
kalau ada rangkaian op-amp tidak ada sambungan, misalkan nggak ada pin 7-nya dan pin 4 di situ, kita ketika merangkai jangan seperti itu. Maksudnya itu adalah kita dianggap sudah paham bahwa pin 7 dan 4 itu harus dihubungkan dengan satu daya ya. Jadi harus hati-hati. Nah, selanjutnya saya ingin bicara mengenai op-amp ideal. Ini bagian terpenting dari op-amp menurut saya, karena ya tanpa kita menggunakan pendekatan ini ya, perhitungan rangkaian atau analisis rangkaian listrik yang di dalamnya ada op-amp itu akan memerlukan perhitungan yang panjang ya. Tapi tidak akan saya jabarkan di sini. Saya ingin cuma menjelaskan bagaimana kita caranya menganalisis rangkaian listrik pada op-amp dengan menggunakan pendekatan op-amp ideal ya. Jadi op-amp ideal ini dia untuk menganalisis rangkaian ya. Berarti ada yang sebenarnya ada. Cuma tadi saya jelaskan perhitungannya agak panjang. Maka setiap ada op-amp kita analisis menggunakan ini, op-amp ideal. Maka ini bagian terpenting, karena nanti kalau kita berbicara op-amp sebagai inverting amplifier, non-inverting amplifier, kita sebagai differentiating amplifier dan sebagainya, itu semua analisisnya menggunakan op-amp ideal ya. Oke, kita coba. Nah, ini adalah rangkaian dari op-amp ideal ya. Jadi ini tadi pin 2 ya, pin inverting. Oke, saya akan coba analisis. Ini pin 2. Nah, saya anggap ini sumbu positif, ini negatif ground, ini sebagai V1 ya, saya anggap V1. Maka ini arus yang menuju pin 2 itu sebagai I1. Begitu juga dengan ini. Ini positif, ini negatif. Di pin 3 ya, pin non inverting ini saya sebagai V2. Maka arus yang menuju pin non-inverting ini bisa saya sebut sebagai I2 ya. Nah, untuk op-amp ideal, perhatikan ada 3 ketentuan yang harus dipatuhi. Pertama, dia penguatan sinyalnya itu infinite ya. R inputnya infinite, R outputnya itu dianggap 0. Ini adalah pendekatan op-amp ideal. Nah, ini nanti akan berimplikasi pada beberapa hal yang nanti sangat menentukan dalam menganalisis op-amp. Oke, sekarang kita coba mencari I1 ini berapa ya? Oke, kita coba di sini. I1 itu kan biasanya begini. V1 ya, karena dia mengalir karena badan tegangan V1. Hukum Ohm ya. V1 sama R input ya kali dengan I1 ya, kira-kira begitu. Baik, kita sebut saja di sini saya jabarkan I1 sama dengan V1 dibagi R input ya. Nah, R inputnya saya masukkan menggunakan pendekatan op-amp ideal, maka V1 per infinite. Nah, berarti I1-nya berapa? Sesuatu yang dibagi tak hingga itu pasti 0 ya. Ini ketentuan umum di matematika ya. Oke, kita coba untuk yang I2 ya. Sama saja V2 sama dengan R input ya dikali dengan I2 ya. Nah, biasanya ada R di sini ya, tapi dianggap itu ya. Dianggap infinite juga. Berarti I2 juga sama, I2 sama dengan V2 per R input. V2-nya itu tulis lagi, R inputnya infinite sesuai dengan pendekatan ini. Maka I2-nya juga sama dengan 0. Nah, jadi di sini ya, I1 sama dengan I2 sama dengan 0. Ya, atau bisa juga disebut I1 sama dengan 0, I2 sama dengan 0. Oke, ini kita sudah memperoleh satu persamaan ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat apakah hubungan V1 dengan V2? Nah, hubungannya bagaimana kedua ini ya? Kita lihat, ini kan tidak ada arus ya. Kalau kita lihat dari persamaan kita peroleh ini, I1 dan I2 itu 0, artinya di sini nggak ada ya. Ini 0 ampere. Ini juga 0 ampere ya. Itu maksudnya, jadi arus yang masuk menuju op-amp itu 0. Kira-kira begitu arti fisiknya. Maka pertanyaannya,
Berapakah beda tegangan di sini? Ini saya sebut sebagai V diferensial ya, VD ya. VD adalah V difference between ya antara V1 dan V2. Kita lihat karena tidak ada arus mengalir, artinya apa? Tidak ada beda tegangan. Tidak ada tegangan. Tegangan itu adalah beda potensial ya. Artinya kalau di atas 0 arus, di bawah 0 arus, artinya tegangannya sama ya. Tidak ada beda potensial di situ. Artinya kalau dia tegangannya sama, artinya V1 sama dengan V2. Nah, kira-kira begitu ya. Karena VD itu sama dengan 0 ya. Nah, inilah dua persamaan penting untuk fondasi kita sebelum kita nanti melangkah menuju aplikasi-aplikasi dari op-amp ya. Jadi ini harus dicatat baik-baik. I1 sama dengan 0, I2 sama dengan 0. Artinya arus menuju inverting 0, arus yang menuju non-inverting sama dengan 0. Tegangan pada non-inverting dan tegangan pada inverting itu sama ya. Ini dua persamaan wajib yang harus dipahami sebelum kita menganalisis rangkaian-rangkaian op-amp. Baik, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.